kok saya dengar itu ngurusi gending. Pertanyaan saya itu, nopo jenengan sudah lelah dengan umat, nopo kok tiba-tiba kok malah ngurusi gending? Ini saya butuh konfirmasi. Ya, jadi saya memang lahir di keluarga Jawa ya Mas. Keluarga Jawa yang kebetulan memang beragama Kristen. Dan sejak kecil kalau ibadah itu kan menurut saya secara pribadi, menurut subjektif itu memang terlalu barat. Westernya itu kuat banget. Baik dari sisi arsitek, dari sisi pakaian ibadah, sampai lagu atau kidungan nyanyian itu kan juga barat semua. Nah, itu terjalan terus sampai kira-kira saya usia waktu itu 30-an tahun ya. Nah, ada kegundahan, kegelisahan. Kegelisahan saya itu, aku ki wong Jawa kok kelangan Jawane ya. Kenapa harus barat yang terus menjadi yang superior dalam kehidupan umat. Nah, maka 2009 waktu itu ditantang sekolah ya, oleh atasan, katakanlah kalau dalam organisasi atasan saya gelem rak sekolah apa Pak D itu kan, sekolah yang seni. Nah, waktu itu saya langsung masuk ke ISI Solo, langsung belajar gending yang memang belum pernah saya dengar sama sekali. Yang dengar oke, tapi waktu itu sampai tahun 2009 itu sing jenenge bedake ketawang, ladrang, lancaran itu ora iso. Kayak bangetan toh. Wong Jawa ora ngerti budayane itu kan kebangetan. Bersyukur ketika masuk ISI itu baru kenal dengan dunia kerawitan sehingga dibekali oleh dosen-dosen ya, khususnya waktu itu yang bimbing secara intensif kan Suwargi Prof Hastanto. Nah, dikenalkan gending-gending itu sehingga itu yang menggelitik saya untuk penelitian gending. Kenapa di gereja saya, kebetulan saya orang gereja Kristen Jawa. Gereja Kristen yang memang basisnya itu Jawa. Tapi malah budaya Jawa ki orang ngetren. Dari kegelisahan secara pribadi. Karena memang sama sekali namanya gending masuk gereja itu bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu yang menarik bagi umat, malah jelehi bagi umat. Tapi sebelumnya itu berangkat dari kegelisahan itu atau berangkat dari bahwa tidak ada sejarah gending atau sejarah kultur gending yang memang kita kalau tahu kalau di gereja memang ada Gregorian, ada gitu-gitu kan. Makanya Anda mencoba melacak itu dulu nggak? Melacak tentang adakah gending? Ya sebelum jenengan ya, artinya sejarah gereja itu yang mulai istilahnya mengakulturasi atau akulturasi itu. Ya, jadi berangkat kegelisahan pribadi, kemudian sudah dibekali perangkat keilmuan dalam hal perawitan gitu, raketang sithik. Karena waktu itu memang kelas saya kan jurusan pengajian, bukan penciptaan. Nah, ditantang waktu itu sama Prof Hastanto, "Wani ora kowe penelitian gending gereja?" Karena ini sesuatu yang baru, belum ada yang meneliti. Nah, setelah itu saya renungkan dan kemudian saya mencoba untuk melacak dari sisi sejarah. Nah, ketemulah di situ Mas. Sejarah kenapa kok khususnya gereja Kristen Jawa itu memang tidak mengakomodir kerawitan Jawa itu sebagai bagian dari penyembahan umat, sebagai bagian dari pengajaran nilai-nilai kehidupan umat. Nah, saya berangkat dari sejarah gereja dulu, dan saya menemukan dalil yang memang waktu abad 17-18 itu dibawa masuk wong-wong Londo neng tanah Jawa. Jadi waktu itu kan memang ada gerakan yang bisa disebut memang kristenisasi. Karena orang-orang Belanda itu menganggap wong-wong Jawa yang animis dinamis itu orang-orang yang sangat kasihan. Itu daerah mana di awal itu? Di Jawa Tengah bagian selatan. Bagian selatan. Jadi mulai dari
awalnya memang dari Jogja, Begelen, Purworejo, sampai ke daerah Brebes, Batavia. Nah itu yang saya dengar di Purworejo itu. Ya, Kiai Sadra kalau di sana. Gitu. Nah, berangkat dari sejarah itu memang ketika menemukan dalil bahwa namanya budaya lokal, ya, budaya kontekstual Jawa, kuwi nek mlebu gereja, kuwi padha wae musyrik. Nah ya, Budaya setan. itu sing saya mau tanyakan. Kira-kira gitu kalau di Kristen itu di bid'ah-bid'ah. Betul. Kan enggak gitu loh. Sama kalau di Islam kan musik kan sekarang masih di dinamika ini ya, tarik ulur tentang haram halal tentang musik itu. Ya. Makanya saya mau penasaran kira-kira itu gamelan kalau di gereja ya punya kasus yang sama enggak gitu. Ya. Di bid'ah-bid'ah kan Sebenarnya sama, Mas. Jadi menurut saya karena dari penelitian sejarah itu, karena basisnya itu dogma, di mana dogmanya itu adalah dogma barat. Jadi segala sesuatu produk barat itu yang superior. Maka budaya selain barat, dalam hal ini Belanda ya, itu kemudian budaya musyrik, setan. Nah itu terjadi ketika 1896 Belanda mulai masuk ke tanah Jawa, mulai dalam tanda kutip dakwah gitu, atau pengabaran Injil itu istilahnya Kristen, misionaris mission, ya, gitu, mission. itu mereka kemudian memang memisahkan orang Jawa yang ingin jadi Kristen itu dari budayanya. Bahkan pengakuan seperti tokoh-tokoh kerawitan GKJ yang termasuk empu lah, seperti Suwargi Profas itu memang akui dhisik dianggap dosa karena apa? Nabuh gamelan. Jadi fenomena itu sudah dari dulu sudah selalu ada ya. Ada. Jadi nggak fenomena sekarang aja. Termasuk dalam ini. Jadi bukan hanya nabuh gamelan, Mas. Nabuh gamelan ora entuk, nanggap wayang ora entuk. Sampai sing jenenge ngitan ke anake kuwi ora entuk. Dan itu kalau konangan pejabat gereja, nah mereka pasti akan istilahnya diekskomunikasi, dihukum sementara waktu. Anda harus keluar dari gereja sampai Anda tobat, lepas dari budayamu dan kembali ke budaya Eropa. Gitu. Berarti dikucilkan. Betul. Menarik ya fenomena itu ya. Karena sekarang kan masih ya kebetulan kalau sekarang yang paling baru rame kan di Islaman gitu. Betul. Nah ini kan memang mungkin minoritas tidak begitu terasa, mungkin yang hanya kaum Nasrani aja yang tahu fenomena itu ya. Gitu. Ya. Dan memang sebenarnya begini, dari sejarahnya gitu. Tadi saya matur dari sejarah gereja Londo yang mlebu ning Jawa gitu kan. Tapi ketika orang-orang Jawa itu mulai sadar, ada beberapa orang Jawa yang mulai sadar dan mulai membuat satu terobosan baru, memasukkan budaya Jawa dalam praktek gereja, itu kemudian menjadi tidak populer. Nah salah satu tokoh GKJ yang memang sangat sebenarnya sangat disegani oleh seniman-seniman sepuh, karena beliau juga empu dan juga perannya besar di waktu itu, mungkin ASKI atau STSI ya, itu Mbah Darsono Wignya Saputra. Nah itu sebenarnya beliau yang dobrak Jawa ki mlebu gereja, sehingga tahun 80-an beliau itu kemudian ngripta gending-gending gerejawi yang kemudian disebut dengan Langan Sekar. Untuk membedakan mungkin dengan Santiswara yang itu kan dikembangkan oleh budaya sederek Islam ya, Santiswara. Nah Mbah Darsono Wignya ini kemudian mendobrak dogma gereja yang begitu kuat, mencerabut akar budaya Jawa itu sendiri dengan ngripta gending-gending itu. Tapi sekali lagi produk beliau itu nggak populer. Karena itu di mana, gereja mana? Kalau Mbah Darsono Gandean. Oh artinya Solo ya? Ya, beliau kan dulu pengajar juga di STSI. Kemudian waktu itu menjadi dinas kebudayaan di Solo, di Surakarta itu. Nah maksud saya juga gini, kalau melalui sejarah tadi kan katanya juga dari dulu sudah ada gitu fenomena itu. Kalau dulu pergerakannya di daerah mana yang
Karena kalau ya seperti disebut tadi Purworejo, Brebes itu kan ada narasi besar. Kalau sekarang mungkin kalau Pak Darsono itu kan narasi yang domestik yang sekarang di sini ya. Ya kalau yang lama itu gimana sih? Nah waktu itu sebenarnya Mbah Darsono itu juga masuk ke ke ranah regional. Jadi GKJ itu kan tidak hanya akhirnya GKJ itu tidak hanya di wilayah Jawa Tengah DIY, tetapi memang melebar sampai ke Jawa Timur, itu daerah Tuban, Blora, Tuban Bojonegoro, sampai ke Banten DKI Jaya. Nah kami punya satu bentuk wadah organisasi yang namanya itu Sinode. Sinode. Nah, waktu itu tahun 80-an Mbah Darsono lenggah di Sinode itu dalam satu wadah yang namanya Komisi Komunikasi Massa. Nah awalnya sejarahnya Komisi Komunikasi Massa itu sebagai tempat purifikasi katakanlah dalam tanda kutip ya. Yang waktu itu amit nyon sewu wong PKI puritan ya itu pemurnian orang-orang dalam tanda kutip yang PKI itu kemudian masuk Kristen dan mereka kan mengembangkan budaya. Nah Mbah Darsono masuk ke sana, kemudian karya-karya beliau itu sebenarnya disebar di regional di tanah Jawa lah, tingkatnya sudah di tanah Jawa itu. Tapi memang tidak terkenal sama sekali. Sekali lagi soal kerawitan itu sama sekali tidak terkenal. Nah maka setelah Mbah Darsono itu era Mbah Darsono itu kok kelihatannya tidak tidak populer, tidak berhasil. Yang terjadi itu akhirnya lokal itu kemudian muncul tokoh-tokoh kerawitan yang memang sangat berjasa untuk pengembangan gending gerejawi. Misalnya Suwargi Pak Robertus Bilarmino Suwarno atau Pak RB Suwarno. Nah itu wilayah Karijinan Solo. Nah, beliau itu menggunakan gending-gending Mbah Darsono Wignya Saputro itu untuk ngajari wong-wong Jawa Kristen itu iki lho budayane dhewe, manembah kepada Tuhan. Gitu kan. Lalu di wilayah Jogja di DIY itu juga ada salah satu tokoh yang juga sudah sedo, itu namanya Pak Dul Kaini. Beliau dulu juga Kokar Solo. Itu angkatannya Pak Warno Suwargi, angkatannya Prof Pangga Suwargi, itu adik kelasnya Prof Pangga, dan beliau mengembangkan di sana. Mbah Darsono itu juga dibawa ke Jogja. Selain itu beliau juga ngripto gending-gending gerejawi dan keliling gereja-gereja itu untuk ngajari wong Jawa Kristen itu nabuh. Ya kalau sekarang saya mendata itu memang GKJ yang ada di tanah Jawa itu ada 360 gereja. Itu katakanlah 10 gereja punya gamelan rong pangkon itu sudah hebat. Karena mereka yang pasti punyanya apa? Keyboard, organ itu standar. Nah ini itu ada organisasinya nggak? Artinya kayak apa ya? Kalau mungkin kalau di Islam ada Kosidan atau grup apa kayak kalau di N itu kan ada les bumi ya, lembaga seni gitu-gitu. Lah di gereja itu punya lembaga seni nggak untuk menampung itu? Ada. Jadi tahun 80 itu jaya-jayanya yang disebut dengan Komisi Komunikasi Massa itu memang merangkul semua seniman. Termasuk seingat saya Suwargi Pak Kristuti itu kan juga Kristuti Dalang kan? Itu kan juga Dalang, dan itu juga karya-karya beliau juga diperhitungkan di komisi ini. Selain karya Mbah Darsono, Mbah Kristuti, kemudian karya-karya yang baru ya, yang generasi baru itu karya Prof Has, termasuk Prof Pangga. Itu karyanya juga gending gerejawinya banyak mewarnai lembaga ini. Nah memang dalam berjalannya waktu ya karena SDM yang mungkin dalam hal basic kesenimanan dan soal budaya itu juga belum begitu banyak, komisi ini kemudian melebur, sempat mati juga dan kemudian dihidupkan tahun
2000-an dengan nama Lembaga Kajian Budaya Jawa. Kajian Budaya Jawa. Itu jalan sampai kira-kira 2012, kemudian berganti rupa. Lembaganya menjadi Puskat. Kalau sekarang di GKJ ada namanya Puskat, Pusat KTK, Pusat Pengajaran. Puskat ya. Puskat itu populer gitu. Ya, itu yang kemudian kentang. Kok pas iki tamu niki pendeta kok do ketok pakai kowe iki to. Santai wae lho. pendeta nek nang gereja. Nang kampus ngero, santai aja ngero. Cuma enggak usah khawatir. Ono pendeta ini mendeta. Mandito. Ya kita modelnya gini Mas, orang apa ya, saya gitu manggilnya apa ya, Mas Pak. Kalau ketemu pendeta gitu gimana manggilnya apa? Enaknya apa ya, paling sopan lah. Mas aja enggak apa-apa. Yang umum. Karena baru pertama kali ini kita itu podcast tamunya pendeta loh. Ya tapi untungnya uliknya masalah keseniannya. Masalah syariatnya aku nggak tahu lah. Nah ini apa namanya, saya jadi inget juga itu ya, apa kalau nonton film itu kisah-kisah klasiknya kerajaan Belanda, kerajaan di Eropa itu kan tentang dunia sastra, khususnya puisi, itu kan juga dia dikafir-kafirkan kan. Betul. Mereka dianggap Allah kayak saya kan gitu juga. Salah satu contohnya kalau nggak salah film di Shakespeare itu tentang William Shakespeare itu dia membuat naskahnya itu ya karena dia orang dalam keraton begitu, dia tidak bisa menampilkan dirinya, sedang dia ingin menunjukkan karyanya itu, makanya dia bayar orang untuk mementaskan di luar keraton itu, di luar kerajaan itu, dan itu isinya untuk mengkritik kejalangan dan kepicikan di dalam kerajaannya. Nah itu bagi saya menarik sekali itu fenomena, artinya juga ada kekuasaan politik gereja yang sangat dogmatis kepada kerajaan itu, sehingga untuk hal-hal sifatnya seni itu dianggap musyrik kan gitu. Oke, kalau dalam sejarah gereja saya pun sebenarnya juga sama. Jadi tokoh di GKJ pokoknya yang dhisik mbah itu namanya Johannes Calvin. Nah, memang dia jebolan dari Katolik, jebolan dari Katolik yang memang anti kemapanan lah, anti mainstream juga. Kemudian dia termasuk salah satu namanya reformator gereja, pembaru praktek bergereja. Nah, memang ketika awal beliau itu mengembangkan satu bentuk gereja baru yang namanya Protestan. Nah, Protestan ini jadinya gereja Protes yang Katolik memprotes dogma. Waktu itu beliau sendiri sebenarnya juga punya dalil. Nah, yang jenenge musik, pokoknya instrumen musik yang klasik sekalipun itu juga musyrik. Maka ibadah gereja waktu itu kemudian modelnya apa? Akapela ya. Tanpa instrumen musik, tetapi kemudian suara manusia yang diatur sedemikian rupa. Nah, Calvin waktu itu ada di Perancis, dia mengembangkan gereja di Perancis, melebar sampai ke Belanda. Nah, baru di Belanda itu dimix lah antara budaya Calvin ini dengan budaya musik, sehingga ketika masuk ke Indonesia instrumen-instrumen yang digunakan ya instrumennya London, orgel, pipe organ itu yang digunakan oleh GKJ waktu itu. Meskipun ya saking melarate wong Jawa ya, untuk beli instrumen waktu itu kan juga tidak kuat ya, membelinya tidak mampu ya. Makanya di gereja-gereja yang masih pedesaan pun modelnya masih akapel. Nah, wong Jawa kan ra iso maca notasi lho, do re mi fa sol la si do ra iso itu. Maka ini pendeta utusan itu yang kemudian ngajari, membeo kepada umatnya. Ayo nyanyi lagunya iki. No na no ni no na ne na ne no. Iki notasine kaya ngene, ditirokke gitu. Lah
Anda itu kan mengkaji gending-gending itu ya, karena pastinya itu kan ya apa namanya rohaniawan kan gitu kan, dan mencoba melacak kembali tentang gending-gending itu. Kira-kira gending apa saja yang bisa dikatakan apa ya menjadi baku untuk gereja Jawa itu? Artinya kan komposisi memang banyak. Kalau di ya ini ya pengetahuan saya tentang musik ini terbatas ya. Saya cuman kayak kan ada apa orientasi requiem kayak gitu. Kalau di komposisi orkestra itu yang apa ya tentang kesedihan, tentang cinta kasih, requiem lah itu bagaimana dengan gending-gending gereja itu? Yang khususnya Jawa itu. Jadi keterbukaan orang-orang Kristen Jawa terhadap budaya sekitar tahun 80 itu kemudian diantisipasi atau metodenya itu supaya wong Jawa ini kemudian bisa, orang Jawa Kristen itu kemudian bisa nyekar. Itu dipakailah waktu itu gending-gending yang kelenengan, tapi diganti cakepannya. Karena mereka kan sudah terbiasa ya, kelenengan itu misalnya kan untuk manten gitu kan, mantenan wis kulino, maka diganti cakepannya. Misalnya contoh Sriwidodo seperti itu, kemudian diganti cakepannya supaya mereka kemudian bisa melakukan gending-gending itu. Nah, berkembangnya waktu ketika wong-wong Jawa Kristen itu sudah mulai mencintai kerawitan, maka muncul tokoh-tokoh yang mulai mbok awake dhewe iki saiki gawe bentuk sendiri, aja mau mengadopsi dari yang sudah ada. Gending umum itu kemudian diganti cakepane tok. Nah, itu kan gending tinggal manten, kenapa dipakai untuk ibadah? Nah, itu pionirnya Prof. Hastanto dengan Prof. Pangga. Nah, dalam penelitian saya itu saya menemukan karya-karya Prof. Hastanto dan Prof. Pangga itu memang bukan gending kelenengan, bukan gending bedayan, bukan gending wayangan. Nah, ini nek nerangke rada angel Mas. Kuwi kudu nggo gambar soalnya. Ya. Karena dari strukturnya, dari konturnya itu kemudian bisa terlihat. Oh gitu yang jadi ciri khasnya itu kemudian. Ya, karena ini prinsip-prinsip teknis ya, susah ya. Saya sendiri tidak punya latar belakang musik yang cukup loh untuk itu. Ya sebenarnya sama Mas, aku nabuh ra iso. Tapi ketika mengamati ini ada objek material penelitian. Kemudian saya bandingkan kan gending-gending karya Prof. Has, karya Prof. Pangga yang begitu banyak itu karya Mbah Darsono, Wignya Saputro, itu saya komparasi dengan gending-gending kelenengan, bedayan, wayangan, baru kelihatan. Oh ini toh yang dikersake piyai-piyai empu-empu kerawitane GKJ ini supaya GKJ itu juga bisa menyumbangkan di dunia kerawitan satu bentuk iki lho gending gereja niki kaya ngene. Gending untuk ibadah itu yang layak ini seperti ini. Jangan kemudian gending wayangan kuwi dienggo ibadah. Oh, pemenang nek campur sari nggo ibadah gitu kan. Sehingga gojekannya itu kan kemudian misalnya gedho asale saka telo. Nah itu diganti cakepan. Yesus asale saka telo, masa ngono gitu. Yesus saka swarga lah, makanya kok tak judul kontroversial iki. Ampun Gusti. Tapi ini kan gojek apa Gusti? Ampun. Ini fenomena kesenimanan kita kan. Ya, lah saya juga gini loh, lihatnya gini. Yang namanya gereja itu sangat akrab dengan suasana musikalisasi ya. Apalagi saya pernah ke Indonesia Timur itu kan hampir gereja itu hampir yang saya tahu itu ya, hampir umatnya Kristen itu orang-orangnya pandai menyanyi, katanya gitu. Vokalnya bagus-bagus. Waktu saya ke Kupang gitu, sampai ke timur terus karena itu saya lihat setiap nyekel lagu nyekel gitar apapun sekali vokal keluar suaranya nggak akan kalah itu sama penyanyi-penyanyi yang ada di Jakarta itu. Dianalisa kadang tak pikir-pikir ini ya tradisi gereja itu membentuk mereka ini
Betul. Apalagi Ambon ya itu. Nah ini kan kebetulan kita kan kasusnya kita di Jawa Jawa, ini iya. kan gitu. Nah makanya ini sebenarnya juga tadi ya berangkat dari kegelisahan batin kok gereja Jawa itu tidak bisa menyumbangkan sesuatu yang benar-benar spektakuler dalam dunia kesenimanan Jawa, dalam dunia seni budaya Jawa. Maka penelitian-penelitian yang arahnya memang untuk mengangkat budaya khususnya Jawa ini yang sedang kita pacu supaya budaya Jawa itu juga mbok yo iso bersanding dengan budaya Barat. Jangan inferior terus, masa nangisor terus nek wis Jawa musyrik setan itu nangisor yang enggak kan. Kita kan budaya kita kan sebenarnya juga adiluhung. Karena ini kalau saya mengamati ya Mas, dari referensi-referensi ada, literasi yang ada, itu begitu sakit hatinya saya dan begitu tertusuk hatinya saya ketika misalnya salah satu peneliti dari Polandia, Bu Marsana Pawlowski itu sampai ke Jawa, neng Solo Jogja itu neliti loh, diteliti gending gereja itu, sing neliti orang Eropa tuh. Iya, iya, itu kan seperti Yaken datang ke tanah Jawa. Musik Jawa ki piye toh? Meskipun pendekatannya Barat kan. Teks-teks kerawitan itu diliterasi ke nok balok ya radati gitu kan. Iya. Kemudian seperti Pak Mark Benamu itu kan juga kenapa kok orang-orang Eropa itu tertarik meneliti musik kita sementara wong Jawa dhewe ora tertarik. Nah, itu yang menyebabkan saya kemudian memberanikan diri dan nekat memang terjun ke dunia kerawitan khususnya ke Mas. Terjun ke dunia kerawitan yang memang saya itu nol foto untuk mencoba menemukan mutiara yang berharga dari sebenarnya ini pikiran-pikiran dari empuk-empuk kita yang sudah tiladunya. Penelitian yang saya lakukan itu sebenarnya bentuk penghargaan dari Prof. Hastanto dan terutama memang Prof. Pangga yang begitu getol mbok gereja Jawa kuwi gawe gending dhewe. Itu yang saya catat pesan beliau ketika saya sowan ke dalamnya Prof. Pangga waktu itu dan beliau berpesan seperti itu. Saya jadi teringat itu ya Kristen Batak barang itu. Apakah mereka juga melakukan sama ya? Kalau secara tradisi mereka lebih kuat. Baik Batak Karo sama Batak itu kan beda ya. Batak Karo kalau Batak sijine lolane. Tapi mereka itu dalam ritual-ritual keagamaan kan memang menggunakan juga unsur-unsur budaya. Nah, kalau orang dikaji memang beda, enggak bisa. Telung dino, pitung dino, 40 dino geblake mbae, musyrik. Nyunati anake musyrik. Udah gitu. Sama sekali enggak boleh. Makanya pakaiannya pun kemudian pakaian Eropa. Karena memang benar-benar ini terabut dari akar budaya. Nah, kalau orang Batak saya kira kan mereka masih menggunakan gondang. Nah, nang Jawa gamelan mlebu setan. Iki kok mesti di sajeni. Ah gitu. Aku itu nolak. Itu jelas ditolak. Ini musyrik itu. Ya artinya jenengan itu juga punya problematika untuk dalam dinamika yang ya masih tarik ulur juga ya. Karena ya ada jadi kalau di Batak ada Kristen gereja Batak atau Kristen Batak, Jawa ada Kristen Jawa. Kan itu jadi fenomena menarik. Ada rasa Indonesia, rasa kultur. Dan jenengan tadi kan selalu membicarakan tentang Barat dan Indonesia atau Jawa ini ya. Dan Anda mencoba membumikan biar agama itu membumi, rasa bumi. Karena kalau Barat itu kesannya itu masih impor, kita itu hanya
pengikut atau follower atau hanya pakai paradigma barat itu. Iya. Dan ini yang menjadi kegelisahan jenengan kan gitu Iya. menghadapi fenomena keagamaan ya memang berhadapan dengan persoalan syariat yang di ini tadi ya. Iya. Nah itu masih proses terus gitu atau ini sudah bisa diterima oleh umat minimal gitu jenengan apa gereja jenengan? Ya, kalau ditanya apakah itu sudah wis tercapai cita-cita untuk kemudian Sosialisasi. ini memang sedang proses. Pertama kan kalau sudah bicara soal dogma itu waduh angel. Sedang Anda kan pendeta toh? Iya, betul. Cuma kan perangkat keilmuan untuk menjadi seorang pendeta memang sudah dibekali tafsir Alkitab ya. Kalau saya dulu nggih tradisi studi saya dibekali Islamologi. Jadi sinau Islam, ngerti akidah Islam itu seperti apa. Dibekali Hindu Buddha, dibekali agama-agama suku. Nah, memang harapan dari kampus waktu itu outputnya itu kan rohaniwan ini kemudian bisa menemukan satu bentuk ajaran katakanlah atau praktek bergereja yang memang kontekstual. Orang barat meneh ini kontekstual. Nah sementara yang kita layani itu kan nyon sewu kiai sepuh yang sudah terpatri baratnya itu konservatif ya. Iya, ortodoks juga lah katakanlah. Wah, pokoknya dhisik ngene. Ah sudah kalau begitu kita sulit juga. Iya. Nah itu yang memang sedang menjadi pergumulan kami juga untuk bagaimana kita mengangkat nilai Kristen karo nilai budaya. Ini kan ketemu. Nilai-nilai kejawaan itu dengan nilai agama itu sebenarnya ketemu. Orang untuk nyolong gitu kan. Gitu kan. Yang jenenge sangkan parane dumadi nek Jawa. Itu kan sifatnya universal, orang beda-beda. Ini mestinya menjadi sebuah literasi yang dikembangkan terus dalam produk-produk ajaran, dalam produk budaya sehingga namanya hidup bersama itu kemudian apa ya? Ya lakum dinukum waliyatin gitu kan. Malah iso. Loh, ya pikir. Wah. Udah loh. Anda kebanyakan dalil. Sehingga udah dihafal. Itu terlalu berat saya. Saya kebanyakan dalil dan udah dihafal. Semua bisa memahami. Pak kono malah luwih mudeng. Ya aku sekupluan loh ya. Wah, gara-gara Udin kemarin kan garis pinggir belok kanan nih malah. Ya ATM dalam misi seperti itu, Anda mengalami resiko yang sama nggak? Kalau saya bandingkan dengan dunia Islam, resiko yang sama nggak menghadapi itu? Karena ya dianggap syirik bid'ah Dan orang cetok. Nah posisinya kan jenengan kan pendeta itu nek katanya kan pimpinan ya, artinya lebih mudah umat menerima daripada antar umat yang menyampaikan. Ya memang ini sebuah proses yang tidak mudah, tetapi kan begini. Disambilin itu malah aku dengar kamu untuk bersama ini. Yang saya temukan itu kalau dalam konteks gereja saya gitu ya di Jawa itu. Wong Jawa itu nek wis ketok barangnya, kemudian kita bisa memberikan latar belakang atau memberikan dasar-dasar dalil-dalil yang masuk akal lah, itu bisa diterima. Jadi contohnya gini mas, jangan berusaha untuk membangun relasi dengan sedulur-sedulur yang akomodir. Nah, ketika masjid nang nggon cedhak rumah dinasku, kan saya di rumah dinas, cuma terpal 3 rumah. Itu waktu saya masih sekolah diisi. Kuwi kok terbangan. Ya, terbangan. Kemudian saya matur ke takmir masjid. Kalau parang mboten sinau sana. Oh, pendeta silahkan. Ya udah masuk masjid. Mereka terbangan oke.
Meskipun saya tidak tahu bahasa Arab ya, karena mereka kan pakai Sama kita ya. Islam. Raiso seprono sebenarnya raiso bahasa Arab. Tapi yang saya Puisine gur kursiun di kursi gitu liane blas. Bleng. tapi yang saya amati kan ini fenomena budaya, seninya. Ya. Nah, waktu itu memang jamaah saya itu kemudian protes. Yang ngapain sih Pak Pendeta itu masuk ke masjid? Ngomong ke terbang. Loh, jawaban saya simpel. Saya itu sekolah seni. Didawi sekolah seni. Nah itu. Saya tuh malah nggak khawatir kalau Anda itu terganggu oleh masalah ini masjid atau orang Islam penerbangan gitu. Saya malah ragu khawatir jenengan gaul seniman. Hati-hati seni. Keimananmu goyah bisa ini, bahaya ini. Agamanya seni itu. Repot orang lari ke ateis malah. Kalau itu masih sadar. Ateis ber-KTP kan. Seniman. Kalau berteman sama agama yang lain aku yakin lebih tough ya, lebih tangguh menghadapi ya. Kan saya hati-hati tuh main ke Wisma ini ya tahu sendiri kan orang. Tapi Wisma seni itu bener. Itu kan saya dulu guys dikandani. Kowe nek pengen rampung sekolahmu, dolanan nang Wisma Seni. Waktu itu saya nggak percaya. Setahun penelitian iki wong edan ora ketemu-temu. Tapi begitu masuk Wisma Seni ketemu Pak Dedek, ketemu Pak Wahyu. Kok rampung tolong sasi. Tolong sasi penelitian rampung kok. Ya iki. Berarti ini para pemirsa ini kalau yang sedang studi pengen ndang rampung skripsi nih tesis atau disertasi sering-sering lah main ke Wisma Seni Atau copy letter. Copy letter. Tapi ya itu resikonya. Apapun kepercayaan Anda, apapun keyakinan Anda bisa hancur runtuh. Bisa jungkir balik di sana. Ini podcast ada yang mau kecelakaan. Pinggir jalan sih ya. Kita masuk kecelakaan orang yang undang pendeta udut barang ini. Ini kan bisa disebut musrik loh Pak. Iya itu anggota MUI kan. Aku Kristen NU Mas. Aduh. Berat. Saya itu sempat khawatir, waduh ini ketemu Rani Awan ini ngomong apa ini? Udah nggak ada. Jelas-jelas sih nggak punya pemahaman yang paling ya hanya sekedar secara dikit-dikit gitu-gitu. Makanya kalau saya mendengar dari Pak Wahyu katanya kan di gereja di Purworejo dari ini yang berkembang awalnya di sana gede-gede atau gitu-gitu. Itu kenapa? Apa karena di sana ada dulu pusatnya apa ya kolonial itu kan dulu itu yang apa namanya Karsidenan dulu itu kan kolonial di Diponegoro waktu kan gitu-gitu di sana apa itu juga akhirnya jadi tempat tinggal misionaris kanan kiri sehingga akhirnya apa gitu-gitu. Jadi gini upaya orang-orang Eropa untuk mengenalkan agama ya sama kalau dengan dulur-dulur Arab Saudi waktu itu kan dakwah itu dengan perdagangan. Itu kan sejarahnya diurut-urutnya VOC itu loh. VOC kan Portugis, Londo, Melu dan melakukan ekspansi dan seterusnya. Nah, waktu itu memang yang namanya misionaris. Nah, misionaris itu sifatnya individual. Dalam terminologi Belanda itu disebut zendeling. Zendeling itu pribadi. Aku Kristen, aku nang Jawa, aku buka kebun kan, buka lahan. Nah, saya rekrut orang-orang Jawa. Jadi pekerja perkebunan tak Kristen ke. Nah, itu ada zaman kayak begitu. Sehingga di Purworejo, Bagelen waktu itu ada daerahnya Bagelen. Itu ada yang namanya tokoh Jawa Kristen. Itu namanya Kiai Sadra Suropranoto. Terkenal itu Kiai Sadra, sering dengar itu Kiai Sadra. Aslinya itu beliau orang Pati. Dulu daerah rumahnya Pati. Nah, gandeng wong Jawa golek ngelmu. Ya meguru kemana-mana
sampai ke Tebu Ireng juga waktu itu Kiai Sadra. Akhirnya beliau itu sampai ke Batavia dan kenal dengan seorang pendeta dan kemudian jadi Kristen, dibaptis. Nah, setelah dibaptis itu beliau kemudian gawe padepokan di satu desa yang sampai sekarang masih ada petilasannya. Itu namanya Karangjoso. Karangjoso Di Purworejo, antara Purworejo Kutoarjo. Oh, arah keluar ke barat. Betul. Nah, di tengah-tengah itu antara Purworejo Kutoarjo. Menariknya Kiai Sadra itu begini. Aku ki wong Jawa ning Kristen. Maka beliau itu mengakulturasikan budaya Jawa itu dengan kekristenan. Meskipun oleh orang-orang Belanda disebut dengan sinkretis. Istilah akademik ini berarti sinkretis ya. Menggabungkan dua kepercayaan. Ya, sinkretis. Tapi menurut saya justru itu keimanannya Kiai Sadra itu lakune cara Jawa. Rapale itu rapal Jawa. Oh, rapal iya. Jadi kalau ada jamaahnya yang sakit, Mbah kula sakit. Yang kene banyu putih dirapali Jawa. Sembur ke. Mari. Terus menggunakan tembang-tembang Jawa. Sinom, pocong itu untuk ngidung. Terus hari tertentu kalau nggak keliru itu Selasa Kliwon, itu ada pisowanan di desa itu. Dan waktu itu pengikutnya ribuan, udah sampai 10 ribuan orang ke sana hari tertentu. Nah, kemudian beliau itu kalau nanti jenengan misalnya ke sana itu akan gumun. Karena gerejanya itu tidak ditulis gereja Karangjoso, enggak. Tapi ditulis apa coba? Masjid Karangjoso. Oh ya. Enggak ada salibnya. Coba nanti tak main-main ke sana. Simbol salib enggak ada, tapi simbolnya apa? Cokro manggilingan. Itu yang dibuat oleh Kiai Sadra ini. Masuk beliau itu sebenarnya bagus. Iki nilai Kristen, iki nilai Jawa, mbok wis to. Dan orang Jawa itu kan lebih adaptif dengan budayanya. Itu yang dilakukan Kiai Sadra. Nah, zaman Kiai Sadra ini kemudian dalam tanda kutip itu ditekan oleh yang namanya sending badan. Kalau tadi dia Kristen karena sendeling, terus kemudian masuk badan sending, wah itu dihancurkan. Bahaya Sadra kayak begini. Nanti orang Jawa akan jadi sinkretis. Mosok budaya dicampurke karo agama ora iso. Sedang sinkretis itu gennya kultur Jawa. Karena semua itu pertemuan dari berbagai nilai, betul, keyakinan begitu kan. Ya sama kalau jenengan tindak ke Kudus. Coba aja Menara Kudus. Itu kan Hindu. Nang Kudus apa ono bakso sapi. Soto kebo ada. Karena sapi nandi itu kan. Ya, gitu kan. Ya. Memang dalam budaya Eropa disebut sinkretis, tapi kalau menurut saya, wong Jawa itu mengakomodir semuanya gitu kan. Makrokosmos karo mikrokosmos itu kan disatukan ben apa? Bukan mengadopsi tapi mengadaptasi ya. Karena beda ya. Kalau mengadopsi itu utuh-utuh diambil. Kalau mengadaptasi itu kan mencoba bersinergi di gimana asimilasi, akulturasi begitu ya. Nah, sebenarnya lebih tepat itu. Akulturasi kalau lebih tingkatnya sing rada tinggi lagi inkulturasi. Menjadi sebuah bentuk baru meskipun dengan unsur-unsur yang berbeda. Ya udah. Iki nek menurutku lho. Nggih, Kuwi nek karo kanca pendhita liyane Oke. Ya, kiranya cukup itu dulu aja. Banyak ternyata. Abad. Sejarahnya banyak, urusannya juga ini bid'ah di musyrik-musyrikan juga gitu kan. Ya itu ya biarlah jadi resiko dia karena saya cuma teman ngobrol aja. Jadi nggak bisa panjang lebar lagi. Ya siapa tahu nanti lewat isu-isu baru nanti kita ngobrol lagi. Ya. Nah, karena ya kita itu mencoba mengenal satu sama lain lewat yang lebih terbuka gitu. Kita kan hanya dikenal lewat kulit dan tulang, tidak pernah mengenal dagingnya gitu. Nah ini mencoba untuk mengorek ada dagingnya tentang apapun pemikiran maupun keyakinan itu, sehingga kita itu tidak gampang
apa ya, memfitnah, gampang Iyalah. ya kan gitu-gitulah. Tahu sendiri lah, masalah sekarang itu aduh durung-durung wis di Berarti fanatis. panah itu diperkusi, dipersekusi ya gitu-gitu. Sik, dipahami dulu, dihayati baru ngomong. Kalau sekarang kan nggak betah menunggu untuk mendengar, apalagi membaca, udah nggak betah. Sehingga reaktif loh, sangat-sangat reaktif. Ya itu kalau saya sih menilainya karena keterbatasan otak aja yang nggak berkembang sehingga nggak mampu mencerna. Ya udah kira-kira itu aja karena ini juga cukup panjang tadi. Cukup panjang pun sebenarnya masih berapa ya 0,00 sekian persen dari yang saya tahu tentang gending gereja itu. Ya udah terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta. Terima kasih sekali mau ngobrol di sini, memberi kasanah di podcast ini, dan kapan lagi punya Kata-kata pendeta. untuk closing statement sih. Oh enggak, nah, ini mumpung pendeta. Ya, hostnya juga. Ora iki. No. Jangan mengislamis apa mengkristenisasi loh. Wah. Ini netizen anu ateis semua. Aku orang Jawa ya pakai falsafah Jawa ya atau aforisma Jawa juga. Ya kita hidup bersama ini kan harapannya kan ya memayu hayuning bawono. Ngopo kuwi? Menciptakan kedamaian dalam hidup bersama. Carane piye? Memayu hayuning sesama. Dengan saya dengan jenengan meskipun kita berbeda baik dengan siapa saja baik. Iya jelas itu loh, NU garis pinggiran. Garis Iki pinggiran. Kristen NU. Iki ra nggo sarung aku mah Ya. sarung jane. Dan kelihatan gini kan kita harmoni, ngobrol asing kanan kiri juga nggak ada masalah. Oke, terima kasih Sama-sama. Mas Uri apa Pak Uri, Pak Pendeta. Tos.